Selamat malam, saya Olivia. Saya di sini ingin menjawab tentang beberapa pertanyaan dari UAS yang bercakupan tentang teori komunikasi digital. Yang pertama, teori manajemen krisis, isu dan citra reputasi adalah asumsi dasar dari teori ini bahwa dalam situasi krisis atau isu yang mengancam citra dan reputasi sebuah organisasi, manajemen harus secara efektif mengelola komunikasi dan merawat citra mereka dalam upaya menjaga kepercayaan dan dukungan publik. Teori ini beranggapan bahwa citra dan reputasi organisasi dapat dipengaruhi dan diperbaiki melalui strategi komunikasi yang tepat. B. Teori persuasi dan produksi pesan, yaitu adalah asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa pesan persuasif memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku individu. Teori ini berfokus pada pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persuasi seperti karakteristik pembicara, isi pesan, dan konteks komunikasi. Teori ini juga mengasumsikan bahwa pesan dapat diproduksi secara efektif dengan mempertimbangkan audiens, target, serta sumber pesan yang dipercaya otoritatif. Yang C. Teori hubungan media dengan publik. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa hubungan yang baik antara media dan publik penting dalam menciptakan pemahaman yang saling menguntungkan dan mempromosikan kesadaran publik yang lebih baik mengenai peristiwa dan isu sosial. Teori ini mengasumsikan bahwa media bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang akurat dan objektif, sementara publik memiliki hak untuk mengakses dan menerima informasi yang bervariasi dan dapat diandalkan. D. Teori media determinisme. Asumsi dasar teorinya adalah bahwa media memainkan peran deterministik dalam membentuk pemikiran, perilaku, dan interaksi sosial. Teori ini berpendapat bahwa media memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi dan mengatur pikiran serta tindakan individu dan masyarakat. Hal ini berarti bahwa media memiliki kontrol yang signifikan dalam menentukan agenda, perspektif, dan interpretasi berbagai isu serta peristiwa. Contoh nomor 2. Contoh kasus penelitian fenomenal yang menggunakan salah satu teori komunikasi atau teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi adalah penelitian tentang krisis reputasi perusahaan teknologi terkemuka yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Penelitian ini dapat menganalisis bagaimana perusahaan tersebut merespon mengelola krisis reputasi mereka yang muncul akibat masalah privasi data, penggunaan dan kebocoran data yang merugikan. Penelitian ini mungkin melibatkan analisis komunikasi perusahaan, termasuk respons yang diberikan oleh manajemen perusahaan dan juru bicara mereka dalam menangani situasi tersebut. Dalam penelitian ini, asumsi dasar teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi digunakan sebagai kerangka kerja untuk mempelajari bagaimana manajemen menghadapi dan mengelola krisis reputasi mereka. Penelitian ini mungkin akan mengemukakan bahwa perusahaan yang berhasil menyusun strategi komunikasi yang efektif mengambil tanggung jawab atas masalah yang besar dan bersikap transparan dalam menghadapi krisis dan dapat memperbaiki citra mereka dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Soal nomor 3, 3 teori komunikasi dalam kajian media dan khalayak yang akan dijelaskan oleh uses dan gratification theory, agenda setting theory, dan cultivation theory. Selain itu akan dijelaskan juga teori komunikasi dalam tradisi kita. Yang pertama, teori penggunaan kepuasan menekankan bahwa audiens aktif dalam memilih media yang ingin mereka konsumsi berdasarkan kebutuhan dan kepuasan pribadi mereka. Teori ini berfokus pada tujuan kepentingan individu dalam menggunakan media. Nomor 2, teori penetapan agenda. Teori penetapan agenda berfokus pada kekuatan media massa dalam menentukan topik atau isu yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang ketiga, teori budaya memiliki dampak lambat namun kuat dalam membentuk persepsi dan keyakinan orang tentang realitas sosial melalui tayangan yang terus-menerus dan repetitif. Media dapat mempengaruhi citra dunia yang dipegang oleh individu. Soal selanjutnya, teori ekologi media. Marshall mengasumsikan bahwa media dan teknologi tidak hanya merupakan alat yang digunakan manusia, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk cara berpikir, perilaku, dan hubungan sosial dalam masyarakat. Menurut McLuhan, the medium is the message, artinya medium atau alat komunikasi ini sendiri memiliki dampak yang lebih besar daripada konten yang disampaikannya. Pandangan ini mengacu pada fokus pentingnya media sebagai pengubah utama dan dalam budaya dan masyarakat, bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.